Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bus sistem dan interkoneksi dalam arsitektur komputer. Dalam arsitektur komputer, bus sistem berperan sebagai jaringan internal yang memungkinkan komunikasi data antara berbagai komponen utama komputer. Komponen seperti CPU, RAM, dan perangkat I/O atau input-output tidak saling terhubung langsung satu per satu, melainkan berkomunikasi melalui sistem bus. Presentasi ini akan mengupas mengenai pengertian jenis, cara kerja, dan implementasi nyata dari bus sistem dan interkoneksi. Pengertian bus system, jaringan internal komputer. Definisi bus system, bus system adalah jalur komunikasi elektronik berupa sekumpulan konduktor, kabel atau jejak logam yang mentransfer data, alamat, dan sinyal kontrol antara komponen. Ini adalah tulang punggung komunikasi dalam komputer. Berikutnya peran interkoneksi. Bus disebut sebagai interkoneksi karena menjadi penghubung internal dan dari berbagai subsistem komputer, memastikan semua bagian dapat berkomunikasi dan bekerja secara harmonis. Berikutnya fungsi utama. Fungsi utama adalah menyediakan jalur standar untuk pertukaran informasi, memungkinkan modul-modul yang berbeda untuk berinteraksi tanpa koneksi langsung yang berlebihan. Bayangkan bus sistem sebagai jalan raya multi jalur dalam sebuah kota. Setiap jalur memiliki fungsi spesifik atau data alamat kontrol yang memungkinkan berbagai kendaraan atau data sinyal bergerak di antara berbagai bangunan komponen komputer secara terorganisasi. 3 pilar bus sistem: data, alamat, dan kontrol. Pertama, data. Berfungsi untuk mentransfer data aktual antara CPU, memori, dan perangkat I/O. Bersifat dua arah. Memungkinkan CPU untuk mengirim atau menerima data. Lembar data bus misal 64 bit. Memungkinkan beberapa banyak data yang dapat ditransfer sekaligus. Yang kedua, address bus. Digunakan untuk menentukan alamat lokasi memori atau alamat perangkat I/O yang akan diakses. Bersifat satu arah terus interdiksional dari CPU ke memori atau perangkat lain. Lebar address bus menentukan kapasitas alamat atau jumlah maksimal memori yang bisa diakses. Contoh, 34 bit dapat mengakses 4 GB. Yang ketiga, kontrol bus. Mengirimkan sinyal kontrol seperti read atau write, interrupts, clock, dan status signals. Bersifat dua arah, tergantung jenis kontrol, menjamin bahwa transfer data dilakukan dengan urutan yang waktu yang benar. Mengorganisasi semua operasi. Data bus, jembatan transfer informasi, fungsi dan karakteristik. Database adalah jalur vital untuk pertukaran data. Karakteristik utama adalah transfer data aktual, membawa data yang sedang diproses atau disimpan. Bidirectional, data dapat mengalir dari CPU ke memori I/O atau sebaliknya. Lebar bus menentukan throughput, semakin lebar semakin banyak data yang dapat dikirim per siklus. Standar modern adalah 64 bit, memungkinkan transfer 8 byte sekaligus. Implikasi performa. Lebar data bus secara langsung mempengaruhi kecepatan transfer data sistem. Data bus yang lebih besar memungkinkan komputer memproses dan mengakses informasi lebih cepat. Krusial untuk aplikasi berat seperti gaming atau pengeditan video. Misal saat ada penyimpanan dokumen, data dari CPU akan melewati data bus menuju RAM. Lalu perangkat penyimpanan seperti SSD, begitu pula saat membuka aplikasi, data aplikasi akan diangkut dari SSD ke RAM melalui data bus. Address bus atau petunjuk lokasi akurat. Pertama, fungsi dan
karakteristik. Address bus adalah jalur yang digunakan CPU untuk menentukan lokasi spesifik di memori atau pada perangkat I/O yang ingin diakses. Ini seperti nomor rumah atau setiap byte data universal atau selalu dari CPU ke komponen lain seperti memori atau input/output. Poin kedua, kapasitas pengalamatan. Lebar bus menentukan jumlah maksimal lokasi memori yang dapat diakses. Misal bus 32 bit dapat mengakses 32 lokasi, yaitu sekitar 4 byte GB. Yang kedua, implementasi pada memori. Pada sistem 64 bit modern, address bus juga 64 bit memungkinkan pengalamatan memori hingga 2.464 bit atau 16 exabyte. Jauh melampaui kebutuhan RAM saat ini, memastikan skalabilitas masa depan. Tanpa address bus, CPU tidak akan tahu di mana mencari atau menetapkan data, sehingga sistem tidak dapat beroperasi. Ini adalah kunci untuk manajemen memori yang efisien. Control bus itu external optional system. Control bus bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua aktivitas dan memastikan transfer data melakukan dengan benar dan tepat waktu. Ini adalah otak di balik operasi bus. Pertama, sinyal baca atau tulis. Memberikan beritahu perangkat apa kalau CPU ingin membaca data dari suatu lokasi atau menulis data ke lokasi tersebut. Yang kedua, sinyal interupsi digunakan oleh perangkat I/O untuk meminta perhatian CPU, misal saat ada input dari keyboard atau data setiap dikirim dari disk. Yang ketiga, sinyal clock atau detak menynkronkan semua operasi dalam sistem. Setiap aksi di bus terjadi mengikuti pula clock in. Keempat, sinyal status memberikan tahu status perangkat atau bus, misalnya bus sedang sibuk atau perangkat siap. Fungsi control bus sangat penting untuk mencegah konflik data, memastikan integritas data, dan menjaga stabilitas seluruh sistem komputer. Interkoneksi komponen CPU, RAM, dan I/O. Bus sistem memungkinkan komunikasi yang mulus antara CPU, RAM, perangkat I/O. Mari kita lihat bagaimana mereka berinteraksi. Komunikasi CPU dan RAM. Address bus itu CPU mengirimkan alamat lokasi memori yang ingin diakses. Data bus itu CPU mengirim atau menerima data dari lokasi tersebut. 3. Control bus itu CPU memberi sinyal apakah akan melakukan operasi baca atau tulis. Berikutnya, RAM hanya memproses jika alamat yang dikirimkan cocok dengan salah satu lokasinya. Komunikasi dan perangkat I/O. Perangkat I/O, keyboard, printer menggunakan I/O controller untuk berinteraksi dengan bus. Data ditransfer melalui bus sistem yang sama, tetapi ditangani oleh protokol khusus. 2. Metode utama. Memori mapped I/O. Perangkat I/O memiliki alamat yang ditetapkan ke dalam ruang alamat memori utama. Slot I/O. Perangkat I/O memiliki ruang alamat terpisah dan instruksi khusus untuk mengaksesnya. Berikutnya, penerapan interkoneksi dalam efisien sistem. Desain dan performa sistem bus sangat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi keseluruhan komputer. Pertama, kecepatan bus. Bus dengan kecepatan lebih tinggi memungkinkan transfer data lebih cepat, mengurangi petek dan meningkatkan perform sistem secara signifikan. Kedua, jenis teknologi bus. Perkembangan dari bus paralel IOS PCI ke bus serial PCLE telah mendukung kecepatan transfer data yang jauh lebih tinggi dan efisien yang lebih baik. Yang ketiga, Aptitude bus.
Jika banyak perangkat ingin menggunakan bus, secara bersamaan, mekanisme attrition atau special days atau property based application digunakan untuk mengatur akses dan menjaga konflik. Efisien terkoneksi inilah yang membedakan performa antara sistem komputer lama dan baru, memungkinkan komputensi yang lebih cepat dan responsif. Contoh implementasi nyata pada motherboard. Motherboard modern adalah contoh kompleks dari bagaimana jalur bus diimplementasikan untuk menghubungkan komponen vital. CPU ke RAM terhubung melalui memori controller yang terintegrasi di CPU menggunakan bus yang sangat cepat. CPU ke GPU terhubung via slot PCI expander bus serial kecepatan tinggi yang mendukung kartu grafis dan perangkat performa tinggi lainnya. CPU ke penyimpanan terhubung melalui antarmuka SATA atau HDD atau SSD tradisional atau NVMe melalui jalur